jadi salah satu temannya Aprili, yaitu Kena di sini, jadi teman kantor namanya Rani. Terus di original series I Don't Love Him ini banyak banget pemainnya, ada Cinta Brian, terus juga ada Aprili, terus juga ada Tante Yuning, ada Kenisa Fadli, ada Kak Gemi, pokoknya masih banyak banget. Rani ini biang gosip gitu, jadi aku sama ada temenku Kak Richard, kita satu kantor sama Kak Pili juga gitu, terus kerja kita ngegosipin aja sama tahu akan hal-hal yang terjadi di kantor dan juga di luar kantor. Jadi seneng banget, jujur aku seneng dan pengen banget dapat peran kantoran, karena dari kemarin kan dapat perannya sekolah, terus juga kuliah, bisa tuh dapat perannya jadi anak SMP SMA gitu. Nah, peran kantoran tuh aku belum pernah dapetin, dan alhamdulillah sekarang dapet. Dan walaupun masih agak komedi-komedi dikit, tapi perannya sedikit beda karena aku menjadi gosipnya. Seneng banget, fun banget, syutingnya juga asik, gak kerasa kayak syuting sih sebenarnya, jadi kayak main-main di kantor orang aja gitu. Tapi bisa aja sebenarnya gak berubah banget sih ya, karena maksudnya cerewetnya masih, memang karakter yang dipilih juga mungkin lumayan sesuai sama kita sendiri ya gitu, karena cerewetnya ada, sama-samanya masih ada, cuman bedanya lebih di kantoran aja gitu. Dan harus bisa memposisikan ini sebagai anak kantoran, maksudnya serame-ramenya anak kantor kan nggak mungkin nggak bikin kondusif gitu, jadi ada beban di sini ya. Biasanya kan kalau anak SMA SMP itu kan masih fun-fun aja gitu. Kalau di kantor pasti ada kalem-kalem depan bos. Mesti Cinta Brian lagi kan, galak-galak ganteng gitu sih. Menurut aku ada banget guys. Bergosip itu agak sulit, tapi menurut aku memang kita kalau mau belajar menggosip harus bertanya kepada ibu-ibu tetangga kita kayaknya, lebih benar itu ya. Terus ada ilmunya, menurut aku harus tahu dulu sumbernya dari mana, terus harus tahu subjeknya siapa aja, masalahnya apa. Terus pastinya biasa dijadiin bahan gosip adalah harusnya solusinya seperti apa, tapi kok nggak dijadiin solusi begitu. Jadi menurut aku ada skillnya sendiri, dan kemungkinan besar orang-orang yang bergosip itu memberitahu informasi yang masih belum diketahui kebenarannya kan. Cewek-cewek pasti gebetan baru temennya, ya nggak sih? Terus kalau seputar di kantor, bos pacaran sama siapa gitu. Jadi di I Don't Love Him ini memang mengcover lebih ke dunia kerja, percintaan, keluarga, dan juga persahabatan. Tapi bagian aku adalah kantor dan gosip-gosip. Sekarang bener gini aja ya. Menurut aku mengubah image, aku juga nggak pengen memaksain banget gitu. Sesuai berjalannya aja gitu. Maksudku alhamdulillahnya peran-peran yang Amel dapetin juga selalu sesuai sama karakter, usia, dan juga lingkupnya gitu. Jadi misalnya umur Amel kan alhamdulillah sekarang udah 22 tahun, dan emang udah waktunya kantoran, dapet peran yang kantoran. Kemarin walaupun udah 21 tahun masih dapet SMA, alhamdulillah dipercaya menjadi anak SMA gitu. Maksud aku kita jalanin aja, kita lihat. Dan kebanyakan orang-orang yang tahu aku kan selalu Indonesia anak kecil, biar mungkin para viewers juga yang nonton di rumah bisa tahu kayak oh ternyata udah gede ya gitu. Dan di YouTube emang pas masih kecil aja, jadi kita nggak memaksakan juga kayak ini udah gede nih gitu. Sulit banget karena sampai sekarang deh gitu, kita lihat contoh utamanya aja kan Tasya Kamila ya kan, ibu-ibu di mana-mana pasti mikirnya kayak Tasya yang anak gembala itu, anak gembalanya udah punya anak sekarang gitu. Jadi maksud aku emang menghilangkan image anak kecil atau artis cilik itu agak sulit, tapi aku sendiri nggak berusaha susah payah gitu untuk kayak gue udah gede enggak sih, karena kita lihat ke depannya juga siapa tahu jadi awet muda ya guys. Ubah penampilan jujur itu nggak intensional, karena siapa sih yang nggak pengen bergaya kan seiring berjalannya waktu, terutama pas kemarin saya kuliah covid ya di rumah ya, jadi nggak bisa gaya-gayaan di kampus juga kan. Jadi sekarang lagi pengen explore aja, panjangin rambut, potong rambut, pakai baju warna-warni, pakai baju hitam putih gitu. Jadi lebih mengekspresikan diri aja sih secara. Sekarang aku udah nggak diet lagi. Kemarin pas covid sempat lagi rutin olahraga aja sih sampai sekarang, jadi makanya. Dan alhamdulillahnya peran-peranku juga tidak pernah mengharuskan kayak harus turun berapa kilo gitu. Beda sih, lumayan beda vibes-nya sama kantor asli, karena kemarin aku di Sperm, kalau ini kan di kantor yang ada lumayan santai ya, kalau cuma buat santai aja kayak kerjanya santai, tapi bajunya nggak harus gimana-gimana. Kita lihat nanti. Kita sekarang aku masih pengen syuting-syuting.
Enggak sih, cuman aku ada beberapa temen yang emang anak agency, terus juga anak, kan mirip-mirip ya. Iya, turunan Nia. Sama kemarin yang di Lover juga kayak gimana, aku tanya kakak-kakakku juga yang kantoran, kita lihat bapak saya gitu. Jadi aku jalanin aja ngelihat set dari kantornya juga, oh agak santai nih ngobrolnya, ya udah kita masukin sebagai peran. Perkenalkan, aku di sini Gemina Siti. Di sini aku berperan sebagai Faradika atau Farah. Peran aku atau karakter aku di sini, dia itu adalah tangan kanannya Pak Bisma di kantor analogi. Gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman media semuanya ngeliat, atau nanti teman-teman yang di rumah udah nonton tanggal 18 nanti ngelihat si Farah ini yang interview bareng terus sama Pak Bisma atau meeting bareng selalu bareng Pak Bisma, itu karena si Farah sendiri adalah tangan kanannya Pak Bisma. Kayak gitu. Tapi nanti bakal ada banyak konflik-konflik juga di kantor antara Farah dan Kay, dan Farah dan teman-teman kantor, jadi nanti nonton aja. Nah, halo teman-teman semuanya, di sini saya Lara Sardi di series Idol Boss. Saya berperan sebagai Arwika. Arwin ini sahabat ya, Kay? Iya, baik banget ya. Iya, baik banget. Baik banget ya. Paling loyal, paling dimanapun ada, dan selalu support Kay gitu. Jadi yang episode-nya kalau ada Kay nggak akan lepas sama Arwin gitu. Jadi banyak sahabat support yang datang semuanya. Nanti dengan episode selanjutnya akan berkembang sahabatannya mereka akan seperti apa. Ya itu aja baru video. Iya. Ada lagi. Pelapis ya bisa dibilang ada lah bumbu-bumbunya. Cuman kayak kita nggak bisa spill banget. Kak, mohon maaf nih karena takut tiba-tiba mic-nya mati. Kalau misalnya di dalam mic-nya mati. Iya betul. Dan tapi yang jelas banyak konflik yang ada di series ini antara Kay dengan teman-teman pegawai kantornya, antara Kay dengan keluarganya, Kay dengan mantannya, Kay dengan orang baru dan sebagainya. Betul. Dan kalau twist sih pasti ada ya. Ada. Di cerita ini akan ada, kalau misalnya nggak ada kita nggak tahu. Iya benar. Kalau nggak ada plot twist ya nggak seru lah, say. Ya gitu. Bukan mana ini? Oh ya bukan. Sorry. Gitu. Ada lagi kan pertanyaan? Itu ada yang kenapa? Oh, kalau aku pribadi ini harus baik-baik bekerja sama Kay dan Uma ini benar-benar sangat suatu kebanggaan kami berdua ya, karena ini satu penghormatan dan juga opportunity yang tidak akan pernah ada. Apa ya? Tidak mungkin terulang 2 kali, 3 kali. Oh, maaf saya ada 2 kali. Oh gitu. Iya. Oh, pamer. Benar. Oh, kira ada 2 kali dan geseran lagi. Oh, geseran. Oh iya benar. Oh ya, kebetulan kalau aku pribadi udah 2 kali nih. Ada lagi ada pertanyaan sebentar. Ya, jadi udah 2 kali sama Uma sama Prilly, dan setiap proyek itu selalu bagus ya. Mereka gak pernah aneh-aneh, mereka selalu kayak ayo santai aja apa-apa, tapi tetap kerja dan tetap sekolah dan tetap fun. Uma bukan tipikal sutradara yang kayak terlalu memikirkan oke, emosi lo harus kayak gini, harus kayak gini. Pokoknya adegan lo kayak gini, adegan lo kayak gini ya penting. Cuman kayak pembawaannya dan kayak kita kalau sebagai teman ya. Oh, jadi ditinggalkan ya. Geser lagi kayak gitu. Ya saya sebenarnya yang bekerja dengan Gili dan Umay ya keren banget ya, maksudnya apalah kita gitu dibanding mereka gitu. Tapi intinya ya Umay ngedirectnya tuh top markotok banget. Umay keren banget. Bener deh lu pensiun dari dunia acting ke jangan. Oh enggak juga ya. Nah, tapi maksudnya kayak dia bilang kayak gue pengen ngedirect dan ternyata hasil directannya dia bagus banget. Dan kita sebagai pemain pun di lokasi di arena sama dia tuh bener-bener nyaman banget. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan kalau Prilly udah nggak usah ditanya ya. Nggak usah ditanya, kalau itu udah pasti enak banget dah sama dia dah. Dia cuma kayak ngebaca buku gitu berapa detik udah kelar. Dan dia tuh ini baik apa ya, kayak mancing emosinya tuh dapat banget gitu loh. Iya Prilly tuh bagus banget. Oke. Oh ya udah. Kebetulan mereka baperan. Iya. Tapi terima kasih ya teman-teman media. Sekarang gantian rollingan ya. Kloter kedua ya, kita pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Sang laki-laki masuk. Laki dong. Halo. Kita semua masuk sekarang. Oke, harus laki ya. Harus laki sekarang. Halo semuanya. Jadi gimana nih Kak? Ada pertanyaan apa? Gimana? Oh, seru banget sih, soalnya
sangat profesional, maksudnya kayak kalau lagi bercanda ya bercanda, kalau lagi serius ya serius, dan Umay sangat open untuk masukan ya dari kita ya. Maksudnya kalau kita punya ide untuk karakternya rasanya kayak gimana, dia kayak oh ya udah gas kan gitu. Itu sih paling kan kalau dari gue sama Priri asik juga dan lumayan inspiring soalnya dia. Nanya ya. Oh iya. Jadi kayak gitu Kak. Pengalaman uniknya Apa? Pengalaman unik banget. Gimana ya? Pengalaman uniknya itu aku dapat teman-teman dekat dari series ini, maksudnya dari semua yang ada di sini. Dan aku jadi teman dekat sama Cinta Brian. Cinta Brian. Dan harus gitu. Terus syutingnya juga seru banget dan ya itu dapat teman sama dapat gitu. Dapat pacar. Ini benar. Jadi gara-gara syuting ini dia Gak ada pertanyaan lagi. iya dong. Lo harus bangga dong, gimana sih? Bangga. Jadi cilok di lokasi ada menjadi hal biasa. Udah biasa. Saya saksinya. Saya membantu. Semua ini terjadi. Ada. Ini jadi saksi sih. Ya pokoknya artis juga pemainnya. Ya gitu. Sekali mendayung 2 negara terlewati. Ini lah kalau kita begitu. Gimana cerita cinloknya, Kak? Aku mau manas-manas sih. Gimana? Silakan. Ember banget ya orang. Emang karakternya sama karakter di Idola Film ya. Suka gosip. Jadi memang Gosip. kita harus suka gosip. Tapi kan orang yang positif dong. Bisa ketemu jodoh kan. Sebenarnya emang aku tuh sama beliau nggak ada satu scene bareng gitu. Emang nggak ada satu scene bareng, tapi pas reading ya udah kayak wow ini siapa nih cewek gitu. Oh berarti pemain di sini juga dong? Enggak? Nah kan kita harus berharap semoga dari judul ini membawa berkah. Salah satunya selain ya tentunya finansial, tentunya spiritual, tentunya jodoh juga dong. Iya dong. Kenapa spiritual? Iya dong. Kita selalu berdoa loh. Kita selalu nggak diundang. Emang dia kalau di set suka khotbah. Enggak, kita selalu berdoa sebelum dan sesudah memulai kan spiritual. Iya dong. Dan amin berupa berkah berupa pasangan hidup kan who knows. Alhamdulillah kan begitu ya. Nah emang Idola Film mau ganti topik. Idola Film emang bagus banget ceritanya ya. Maksudnya kayak sangat Taruh dulu unik. nih belum keluar personal ya ini ya. Mendingan kali ini deh saya boleh tahu nggak? Kan tadi udah ditanyain tuh beberapa pemerannya untuk bagaimana memaknai serial ini. Mungkin yang lainnya bisa komentar tentang serialnya. Komentar dong. Apa tadi? Bagaimana memaknai serial ini gitu. Udah. Apa tadi? Memaknai serial ini, Memaknai serial ini. Oke, silakan. meaningnya buat kamu apa? Kalau saya pribadi sih, buat orang di luar sana jangan pernah berkecil hati walaupun kita pernah buat masalah ya. Kita kan namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Kita tetap harus fokus, harus percaya diri dan pilih saya. Merdeka. Kita harus percaya diri. Terima kasih.